Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 578. 578. Muliakan Allah yang esa di surgamu ya tinggi, sebab kekal selamanya. Selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang bakal dendam pun tiada lagi. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasa-Mu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Ya Yesus Kristus penebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus Kau hapus aib dan salah. Ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah dan kasihanilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus.
kita diangkat sebagai putra-putrinya. Maka sebagai putra-putri terkasihnya, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh-Nya sendiri. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita dibangkitkan semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat di mana kita berada, seperti persatuan mesra antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan semua itu hanya karena Allah adalah kasih. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih menyadari misteri kasih Tuhan ini. Mari dapatnya kita hening, meriksa batin kita, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan kita membawa dalam doa-doa kita tentunya kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, bersama dengan Ibu Esther yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 pada hari ini. Dan juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului, utamanya anak terkasih kita, saudari kita Elizabeth Cassandra Brielle Bota, supaya dengan balas kasih Tuhan dia dianugerahi hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kyrie Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa agar jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo,
et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benediximus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctum tu solus Dominum tu solus Altissimum Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu, Yesus Kristus, dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Kami bersyukur atas rahmat yang begitu besar, sehingga membuat kami bertahan untuk hidup, baik dalam dunia ini maupun untuk hidup yang kekal. Terlebih kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada orang tua saudari kami, Ibu Esther, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 pada hari ini. Semoga rahmat-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada orang tua saudari kami ini semakin membuat dia sehat walafiat, menikmati kebahagiaan dan kedamaian, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan, bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Serta senantiasa memohon anugerah rahmat keselamatan bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bersama dengan anak saudari kami Elizabeth Chandra Brielle Bota yang telah Engkau panggil dari antara keluarga dan antara kami umat-Mu. Semoga dengan belas kasih-Mu dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu
bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendukai samudra raya. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku,
Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
pernah kita mengalami peristiwa di Sulawesi Selatan, bahkan merambah di seluruh Indonesia, yaitu pemeriksaan KTP. Pernah ya? Dan dalam pemeriksaan KTP Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun sudah tertulis agamanya adalah agama Islam, tetap disuruh untuk mengucapkan syahadat. Syahadat adalah inti keyakinan dan kepercayaan. Dan itulah yang sedikit saya mau lihat sehubungan dengan perayaan Tritunggal Maha Kudus. Dan saya mengajak kita untuk boleh merenungkan hal itu dan belajar untuk bisa memahami dan memaknai. Dan syahadat yang akan saya coba bahas pada kesempatan ini yaitu syahadat panjang atau syahadat Nisea atau Konstantinopel yang menjadi syahadat awal. Kalau boleh bisa ditampilkan. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Allah disebut dengan Bapa yang Maha Kuasa. Apakah dua Allah? Tidak, satu saja. Menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan, yang kelihatan jelas. Tetapi yang tidak kelihatan ialah kemuliaannya kelak. Dan itulah tujuan kita nanti yang dirangkum dalam 3 bacaan pada hari ini. Hanya karena kasih Tuhan, Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Dan itu nanti menjadi bagian yang kedua. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini sudah disambung Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sebutan untuk Kristus berasal dari kata Kyrios, artinya Tuhan di atas Tuhan, dan akhirnya sampai pada pemahaman secara manusiawi itu adalah Tuhan. Dan dirumuskan dalam syahadat panjang ini. Jadi Bapa dan Putra sama, tetapi punya pribadi yang berbeda. Pribadinya adalah Putra menyatakan kemanusiaan kita sekaligus dia sebagai Putra Allah. Maka menyebut Allah sebagai Bapa, dan kita yang percaya kepada Allah juga menyebut Allah sebagai Bapa kita. Melalui baptisan kita terima akan hal itu. Jadi, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dalam hal ini, kalau dikatakan Putra Allah yang tunggal, ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah satu-satunya yang dari kemuliaan Bapa di surga itu, Bapa di surga turun ke dalam dunia ini. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Jadi memang dia sudah ada sebelum segala abad karena dia menciptakan bersama dengan Bapanya. Dia sama dengan Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dan Allah benar. Hal itu dirumuskan karena pada saat itu dalam perjanjian lama ada yang namanya ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Ada Allah di pohon, ada Allah di sumur, ada Allah di mana-mana dan seterusnya. Dan semua itu disembah. Dan dengan demikian lewat kehadiran Allah dalam diri putranya Yesus Kristus, maka kita menyembah Allah benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kembali menegaskan bahwa Yesus
Tuhan Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Tanda bahwa dia adalah manusia, dia dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Dan puncak dari kemanusiaannya itu adalah lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib. Itulah puncak kemanusiaan Yesus. Maka di sini dikatakan dia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tetap sama dalam hal Bapa. Dari mana pada mulanya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia berada di dalam surga kemuliaan Bapa. Maka ia turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita. Kenapa dikatakan untuk kita semua dan untuk keselamatan kita? Kalau kita mendengarkan bacaan pertama tadi, maka sangat jelas di sana bagaimana hal itu diungkapkan, di mana bangsa Israel telah membuat patung lembu dari emas dan mereka menyembahnya, memperlihatkan ketidaksetiaan kepada Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam seluruh sejarah perjalanan bangsa Israel, dipanggillah Musa. Maka dalam situasi seperti itu kita mendengarkan tadi, pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kesetiaan seterusnya. Kita dengarkan tadi. Digambarkan bahwa loh batu 10 perintah Allah yang menjadi pegangan bagi bangsa Israel utuh penuh ditempatkan di dalam rahim Bunda Maria, dan itulah sabda yang hidup, yaitu Yesus. Tidak ada cara lain. Maka mohon maaf, Yesus bukan berasal dari sel telur seorang laki-laki, sel telur perempuan, dan dari sperma laki-laki. Karena dia dijadikan dan bersama dengan Allah. Maka itu gambarannya ada pada dua loh batu sebagai suatu firman yang jadi seperti itu dikandung oleh Bunda Maria. Kemudian ia turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Saya kira hal ini menjadi jelas. Jadi gambarannya dalam bacaan pertama, firman ini sungguh sempurna dalam dua loh batu bagi bangsa Israel, ditempatkan oleh Allah dalam rohnya, di dalam rahim Bunda Maria. Maka dikatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Hal itu sudah jelas. Jangan engkau takut, karena yang dalam rahimmu adalah dari Roh Kudus. Sangat kaya Bapak Ibu Saudara terkasih syahadat kita. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa puncak kemanusiaan Yesus mulai dari kemanusiaan, mulai dari kelahiran, dilahirkan oleh seorang perawan Maria, dan itu nyata. Kemudian puncaknya ialah bahwa dia mati di kayu salib. Itu juga kenyataan dan ada dalam sejarah bangsa Israel, ada dalam kitab suci. Sesudah dia wafat dikuburkan seperti manusia, maka pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati
dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti setara dan sehakikat dengan Bapa. Kemudian ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berkesudahan. Bagaimana dia akan datang kembali dalam proses keberadaan kita, maka dia akan mengutus Roh Kudus. Roh yang sama dari Bapanya, lalu mengutusnya kepada kita. Maka hal yang ketiga, pribadi yang ketiga, keyakinan kita adalah aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Hal ini diungkapkan dan dinyatakan dan diwartakan ke dalam dunia ini melalui para nabi. Maka supaya hal itu semakin tumbuh dan berkembang, maka muncullah orang yang berkumpul dan bersatukan diri sepenuhnya percaya kepadanya, yaitu gereja. Maka aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah sifat gereja kita. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Dan dengan demikian selesai. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya hanya mau mengatakan sehubungan dengan bacaan pada kesempatan ini, dengan melihat dan mencoba kalau bisa kita terus membaca syahadat Konsili Nisea ini atau syahadat panjang ini. Baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil ingin mengatakan kepada kita, mari kita bersekutu untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan, karena Allah begitu setia dan kasih karunia-Nya tidak akan berkesudahan bagi kita. Maka kasih yang sama dari Tuhan kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk semakin persatukan diri sepenuhnya, hidup damai dan bahagia, saling meneguhkan dan saling menguatkan dalam seluruh perjalanan hidup. Untuk apa semuanya itu? Apa yang dikatakan, apa yang telah kamu alami akan disempurnakan oleh Tuhan, dan tujuan daripada perjalanan hidup kita yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan sempurna di dalam kemuliaannya kelak kalau kita sama seperti Dia telah mati dan berharap bahwa kita tidak tinggal dalam kematian, tetapi kita akan hidup bersama dengan Dia karena kita telah bersatu dengannya, karena kita berusaha untuk semakin bersatu dalam seluruh kehidupan kita dalam dunia ini. Dan tanda persatuan kita itu adalah wujud nyata persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Walaupun seringkali kita ngomel, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita karena kasih-Nya begitu besar. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus ini, di mana setiap peribadatan dan doa-doa kita selalu buka dengan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan diakhirinya juga dengan itu kita pun semakin dipersatukan untuk menikmati kemuliaan Tuhan baik dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Semoga demikian. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, sekali lagi meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat panjang. Silakan dilihat di layar. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya.
Ia turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya Kudus, Katolik, dan Apostolik. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh Putranya Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka yang sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lembut untuk menjadi murah hati atau berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan, dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dalam kekuatan iman akan Putramu Yesus Kristus dijiwai oleh Roh Kudus, kami senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami, terlebih atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya kepada Ibu Esther, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 pada hari ini. Semoga berkat-Mu semakin melimpah baginya, kuasa kasih-Mu semakin boleh dinikmati, rasa damai dan bahagia, serta seluruh usaha rencana pekerjaan-pekerjaan mereka semakin boleh menjadi tanda kehadiran dalam seluruh kehidupan mereka. Juga semoga dengan pengharapan untuk semakin bersatu dalam seluruh kebersamaan, rahmat-Mu semakin boleh kami nikmati dalam seluruh kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa mengarahkan hidup kami dan membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam kegelisahan hidup, entah karena pengaruh dunia ini. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan membuat pikiran anak-anak-Mu untuk sungguh semakin terarah kepada kemuliaan-Mu.
Janganlah kau biarkan hal-hal duniawi menggerogoti pikiran dan perasaan anak-anakmu sehingga mereka berpaling. Tetapi kekuatan Roh Kudus-Mu kami nyatakan dan kami harapkan sungguh berkarya, buka hati mereka untuk sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dan kami manusia berusaha sekuat kemampuan yang Kau percayakan untuk mengupayakan yang terbaik lewat seluruh usaha rencana pekerjaan yang kami perjuangkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi saudari kami Elizabeth, Cassandra, Brielle, Bota yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Kiranya dengan belas kasih-Mu dia boleh beristirahat penuh dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, kepadamu kami mengungsi dengan segala kesusahan dan kekhawatiran kami. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu. Oleh kuasa kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur 580. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sungguh agung cinta kasih-Nya, meluhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kita siapkan Puji Syukur 387.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagimu. Dalam diri Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal Maha Kudus. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak
sebagai lagu komuni dari puji syukur nomor 581. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Megah karya-Mu di seluruh bumi, di dunia baru dan benua timur. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Bersama-sama kami umat Tuhan berpuji syukur bagi Dikau Tuhan. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Kami puji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus, kurban putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh Kudus, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau membimbing untuk mencapai keselamatan abadi lewat seluruh tugas pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja Sabtu Minggu tanggal 27 dan 28 Mei 2023 berjumlah Rp20.707.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp12.042.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pertama, Gunardi Solon dan Anastasia Rita, pengumuman yang ketiga. Kedua, Patricius Palayukan dan Kristia Novia, pengumuman yang kedua. Yang ketiga, Vergilius dan Emelinda Susul, pengumuman yang kedua. Dan yang keempat, Felix Lomewa dan Mega Lestari, merupakan pengumuman yang kedua. Bagi kita yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki atau pastor vikaris paroki Kristus Raja Andalas. Pengumuman yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1.
Dalam rangka HLUN, Hari Lansia Nasional 2023, diharapkan bagi Oma Opa yang tergabung dalam BKL Bunga Matahari Paroki Kristus Raja Andalas untuk dapat berkumpul di aula gereja lantai 1 pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 7.30 pagi untuk bersama-sama berangkat ke Pantai Akarena dalam rangka rekreasi. Yang kelima, Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef Provinsi Makassar akan melaksanakan perayaan Ekaristi penerimaan busana biara yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 10 pagi sampai selesai. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua dengan pengumuman yang terakhir, Suster YMY Provinsi Makassar meminjam gereja kita untuk penerimaan busana tanggal 8 jam 10, sehingga kita akan mendapat kunjungan dari kongregasi suster-suster Sosietas YMY bersama dengan Bapak Uskup yang akan menerimakan atau memimpin perayaan Ekaristi pada saat itu. Mungkin bagi Depas yang ada kesempatan, kita diundang tentunya untuk hadir. Mereka akan memakai gereja ini dan seterusnya memakai basement di bawah. Mohon supaya lewat koordinasi yang akan dibangun 2-3 hari ke depan, kita mengupayakan tentunya yang baik untuk tamu kita. Karena ini bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi Sosietas YMY yang ada juga di provinsi lain. Saya kira itu sehubungan dengan yang ke-8. Lalu yang bersihkan gereja itu mohon dilihat di grup. Tidak semua lagi diumumkan karena ada masukan supaya perayaan kita upayakan sesingkat mungkin. Tapi bagaimanapun juga dalam perayaan besar seperti ini, setelah kami kalkulasi pasti perayaan itu 1 jam. Tambahan mungkin 10 menit dan ini kita pas 1 jam 15 menit ya. Jadi itu sudah diperhitungkan sebenarnya, sehingga baik Bapak Ibu Saudara terkasih kita juga bisa memperhatikan itu. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, baik lektor pembaca, prodekon pembaca komuni, misionar, dirigen bersama dengan organis, kemudian yang ada di belakang layar kita yang senantiasa tim media dan sound system, kemudian tim dekorasi tentunya, semua saja yang terlibat mulai dari hari Sabtu untuk pembersihan gereja dan kita semua yang hadir pada kolektan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin saling meneguhkan dan menguatkan, kita masukkan apa yang boleh menjadi perhatian kita di masa akan datang demi kebersamaan kita. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalam